Udara lembab terasa berat, tebal dengan aroma lumut dan pembusukan. Sekelompok kecil teman, terikat oleh rasa haus akan petualangan, berdiri di mulut sebuah terowongan yang terbengkalai. Angin dingin bersiul melalui pintu masuk, membisikkan kisah-kisah tentang masa lalu yang terlupakan. Mereka adalah para penjelajah, bersemangat untuk memetakan misteri yang tersembunyi di bawah bumi. Berbekal senter dan rasa gembira, mereka melangkah ke dalam dunia yang tak dikenal. Udara di dalam terowongan terasa pengap, kental dengan aroma tanah lembab dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang tak teridentifikasi tetapi meresahkan. Dinding-dindingnya, yang mungkin dulu berubin dan putih, kini gelap dan licin karena lembab, tertutup tanaman merambat dan permadani jamur yang tak dikenal. Langkah kaki mereka bergema dalam keheningan, satu-satunya suara selain tetesan air yang merembes dari retakan tak terlihat di atas. Dungawas si Prebas Dalim. Kegelapan tak semakin nekan, lebekat jabitus berat. Kegelapan semakin pekat saat mereka turun, menelan cahaya dari senter mereka, hingga seolah-olah mereka berjalan melalui dunia bayangan. Udara semakin dingin, membuat bulu kuduk mereka berdiri dan menggigil di tulang punggung mereka. Perasaan tidak nyaman menyelimuti kelompok itu. Kesadaran yang menusuk bahwa mereka tidak sendirian dalam kegelapan yang menyesakkan. Apa yang dimulai sebagai petualangan sekarang membawa rasa takut yang pahit. Sebuah suara menembus keheningan, tajam dan jelas. Suara langkah kaki yang berbeda. Itu bergema dari dinding yang lembab, lambat dan terukur, datang dari suatu tempat yang lebih dalam di terowongan. Langkah kaki mereka sendiri berhenti saat mereka mendengarkan. Jantung berdebar kencang di dada mereka. Hanya mereka yang ada di sini, bukan? Kegelapan tampak menahan napas, mendengarkan bersama mereka. Bagian 5, bisikan dalam gelap. Kemudian, suara baru. Awalnya hampir tidak terdengar, tetapi semakin lama semakin kuat. Cekikikan pelan bernada tinggi, seperti anak-anak bermain di kejauhan. Itu adalah suara yang mengerikan. Benar-benar tidak pada tempatnya di kegelapan terowongan yang menyesakkan. Darah mereka menjadi dingin. Ini bukanlah tempat biasa. Mereka bertukar pandang gelisah. Mata mereka mencerminkan ketakutan yang kini menjadi kehadiran hidup di terowongan. Memblok, senter mereka menerangi pemandangan yang mengirimkan gelombang teror baru melalui mereka. Disandarkan di dinding terowongan, menghadap kegelapan, ada sebuah boneka porselen. Matanya, 2 lubang hitam kosong, menatap kehampaan. Setes air jatuh dari langit-langit, mendarat di wajah boneka yang terangkat dengan bunyi plop yang memuakkan. Tawa anak-anak, yang sekarang lebih dekat, sepertinya bergema dari boneka itu sendiri. Salah satu penjelajah, tangannya gemetar, mengulurkan tangan dan perlahan membalikkan boneka itu. Saat wajah boneka itu terlihat, semua cahaya di terowongan, senter mereka, cahaya redup dari jam tangan mereka, bahkan cahaya dari ponsel mereka, mati seketika, menjerumuskan mereka ke dalam kegelapan mutlak. Sebuah suara, nyaris berbisik, tetapi sedingin es, meluncur dari bayang-bayang. Kalian tidak bisa pergi. Kepanikan mencengkeram mereka. Mereka meraba-raba mencari senter mereka, tetapi baterainya mati secara misterius. Mereka terjebak dalam kegelapan yang menyesakkan dengan entitas tak terlihat. Suara mengerikan dan tawa anak-anak bergema di sekitar mereka. Udara menjadi tebal karena ketakutan, membuatnya sulit untuk bernapas. Setiap bayangan tampak menggeliat, setiap bisikan angin merupakan ancaman yang berbisik. Cekikikan itu semakin keras, semakin dekat, berputar-putar di sekitar mereka dalam kegelapan. Tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan keluar. Mereka terjebak di perut bumi, atas belas kasihan sesuatu yang kuno dan jahat. Dan suara itu sekarang lebih dekat, berbisik lagi. Kalian tidak bisa pergi. Kalian milikku sekarang.